Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 251-255. Lindong dan Yun Si berjalan bersama ke kantor guru sekolah menengah atas. Ada 7 guru di kantor yang sedang mengemasi barang-barangnya, mungkin bersiap untuk makan malam. Keduanya berjalan ke arah mantan guru kelas mereka, Ani Teacher. Guru dia, keduanya berteriak bersamaan. He Guangrong juga asyik mengemas barang-barang di atas meja. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggilnya. Ketika dia mendongak, dia melihat 2 pemuda, seorang pria dan seorang wanita, berdiri tidak jauh di depannya. He Guangrong merasa kedua orang ini sangat akrab. Setelah sedikit mengingat, saya segera teringat identitas kedua orang tersebut. Meski keduanya telah banyak berubah, namun kedua orang ini meninggalkan kesan yang begitu mendalam pada dirinya. Ujian masuk perguruan tinggi Lindong dan Yun Si memberinya kejayaan yang tak terbatas. 2 dari mereka di kelas itu diterima di 10 sekolah terbaik di Tiongkok. Salah satunya adalah peraih skor tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi Jiangnan dan langsung diterima di Universitas Aoki yang ternama dunia. Gelar profesionalnya tahun itu juga dinilai sebagai nilai khusus. Dia benar-benar mendapat banyak manfaat. Lindong, Yun Si, kenapa kamu ada di sini? He Guangrong berkata dengan gembira. Keduanya adalah murid favoritnya. Beberapa guru lain di kantor juga melihat mereka berdua. Lindong diterima di Universitas Jiangnan. Meskipun dia cukup terkenal di sekolah menengah pertama di Sucheng, dia tidak terlalu terkenal. Sudah 3 tahun sekarang, dan mereka yang mengingatnya mungkin adalah guru yang mengajarinya. Tapi Yun Si berbeda. Dia adalah siswa pertama yang diterima di Universitas Kingmu selama bertahun-tahun sejak berdirinya sekolah menengah nomor 1 Sucheng, dan dia juga orang pertama yang lulus ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi Jiangnan. Di kolom kehormatan tinggi Sucheng, namanya selalu menduduki peringkat pertama, dan statusnya tidak tergoyahkan. Guru He, kami sedang berlibur dan kami akan kembali ke Sucheng. Jadi saya datang menemui Anda. Apakah kamu Yun Si yang diterima di Universitas Aoki? Salah satu guru menunjuk ke arah Yun Si dan bertanya. Ya, guru, jawab Yun Si. Anda adalah pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi Jiangnan saat itu, dan Anda membawa kemuliaan bagi sekolah kami. Guru, Anda sangat sopan. Ini juga merupakan contoh yang baik dari pengajaran guru He dan guru lainnya, Yun Si berkata dengan rendah hati. Sopan sekali, kamu pandai belajar, dan kamu pasti bisa melakukan hal-hal hebat di masa depan. Saudari He, ayo kita makan malam dulu, dan kamu bisa mengobrol baik dengan murid-muridmu. Setelah itu, beberapa guru lainnya menyapa He Guangrong. Mereka mulai meninggalkan kantor dan pergi makan. Mereka iri pada He Guangrong saat itu. Kedua siswa tersebut telah diterima di 10 universitas bergengsi terbaik di Tiongkok, dan salah satunya adalah peraih skor tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi Jiangnan. Direktur sekolah sedang pensiun, dan baru-baru ini saya mendengar bahwa He Guangrong akan dipromosikan menjadi direktur setelah mengurus siswa kelas senior ini. Ini sungguh membuat gigi mereka gatal, tapi tidak ada cara lain yang membuat orang beruntung. Setiap siswa pindahan yang duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas bisa mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi provinsi. Kamu belum makan, ayo makan bersama. Ayo ngobrol sambil makan, He Guangrong menyarankan. Oke, tapi kita harus meminta makanan ini kepada guru. Terima kasih telah menjaga kami saat itu, kata Lindong. Ini semua adalah hasil usahamu sendiri, guru hanya berperan sebagai pembimbing. Restoran kecil biasa, Lindong,
Yunsi dan mantan ketua kelas mereka He Guangrong sedang makan bersama. "Bagaimana kabar kalian berdua di sekolah sekarang?" tanya He Guangrong. "Lumayan, Yunsi kuliah di Universitas Aoki, dan saya baru saja kembali dari program pertukaran di Universitas Aoki," kata Lindong. "Lindong, bukankah kamu di Universitas Jiangnan?" "Yah, ada beberapa tempat pertukaran di Universitas Aoki semester lalu, jadi aku kuliah di Universitas Aoki." "Jadi kamu juga yang terbaik di Universitas Jiangnan? Hal semacam ini bagaimana mungkin giliranmu?" "Tidak apa-apa," jawab Lindong, "inilah yang dia capai dengan uangnya." Lumayan, bagus sekali. Kalian berdua adalah siswa paling rajin dan termotivasi yang pernah saya ajar. Kalian pasti akan memiliki potensi besar di masa depan." "Guru He, tolong berhenti memuji kami. Jika Anda memuji kami lagi, kami akan terbawa suasana." "Lalu apa hubungan Anda saat ini dengan mata jahatnya yang berkembang sebagai guru selama bertahun-tahun?" Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Lindong dan Yunsi memiliki hubungan yang tidak biasa. "Yunsi adalah pacarku sekarang, Lindong. Yunsi, aku sangat optimis tentang kalian berdua pada awalnya. Tapi aku masih berusaha fokus pada studiku selama kuliah. Saat aku terjun ke masyarakat di masa depan, aku dapat berubah dengan pengetahuan. Tahukah kamu takdirmu?" He Guangrong berkata dengan serius. Ia takut kedua anak didiknya ini akan putus sekolah jika jatuh cinta. Mereka semua adalah siswa yang masuk dalam daftar kehormatan SMA nomor 1 Sucheng. Sayang sekali jika mereka akhirnya kembali ke tempat kecil seperti Sucheng. "Guru He, jangan khawatir. Kami mengerti, Guru He. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukannya." Lindong dan Yunsi menjawab secara bersamaan, "Baiklah, pahami saja." He Guangrong tidak berkata apa-apa lagi. Dia yakin keduanya bisa menangani hubungan mereka. Setelah mereka bertiga selesai makan, mereka kembali ke sekolah. Kepala sekolah yang kebetulan bertugas hari ini mendengar bahwa juara ujian masuk perguruan tinggi provinsi yang telah meninggalkan sekolah telah kembali ke sekolah, dan dia juga datang ke kantor guru sekolah menengah atas di gedung pengajaran. He Guangrong sedang mengobrol dengan Lindong dan yang lainnya. Ketika dia melihat kepala sekolah masuk, dia segera berdiri dan menyapa, "Kepala sekolah Jiang, mengapa kamu ada di sini?" "Guru He, silakan duduk. Saya baru saja datang untuk melihat. Saya mendengar bahwa juara provinsi yang Anda bawa telah kembali," kata kepala sekolah Jiang sambil tersenyum. "Halo, kepala sekolah Jiang, halo, kepala sekolah Jiang, dua teman sekelas, silakan duduk. Apakah ini teman sekelas Yunsi? Kamu memang juara provinsi." Sebagai kepala sekolah SMA nomor 1 Sucheng, saya harus berterima kasih banyak. Andalah yang telah menambahkan banyak hal ke dalam sejarah sekolah kami. Sayang sekali Anda tidak kembali ke sekolah setelah menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi, desah kepala sekolah Jiang. "Kepala sekolah Jiang, maafkan aku, karena keluargaku berasal dari Kyoto, jadi aku tidak kembali lagi nanti." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Fakta bahwa kamu terus belajar di sini setelah ayahmu dipindahkan dari Sucheng dan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di sini adalah tanda kepercayaanmu pada sekolah menengah No. 1 Sucheng kami, semua guru dan siswa di sekolah menengah No. 1 Sucheng harus berterima kasih karena telah mengizinkan Anda. Reputasi juara provinsi ini akan selalu ada di sekolah menengah No. 1 Sucheng, kata kepala sekolah Jiang dengan rasa terima kasih yang tulus. Dia mengetahui identitas Yunsi. Memang di luar dugaan semua orang bahwa dia bisa terus belajar di sini setelah ayahnya dipindahkan, dan akhirnya meninggalkan juara provinsi di sekolah menengah No. 1 Sucheng. Hal ini membuat SMA nomor 1 Sucheng menunjukkan wajahnya di provinsi tersebut. Tidak hanya menjadi terkenal,
Tetapi sumber daya pendidikannya juga mendapat perhatian lebih. Kepala sekolah Jiang mengatakan sesuatu yang serius. Yunsi sedikit malu dengan apa yang dikatakan kepala sekolah Jiang. Dia melirik Lindong di sebelahnya. Dia tidak melakukannya untuk sekolah. Namun demi bisa bertemu Lindong setiap hari, dia memilih tetap di sini dan terus belajar. Siapa ini? Kepala sekolah Jiang memandang Lindong dan bertanya. Dia benar-benar tidak ingat Lindong sebagai kepala sekolah SMA nomor 1 Sucheng. Dia hanya dapat mengingat bahwa Yunsi adalah juara provinsi pertama dalam sejarah Sucheng Yigao. Meskipun sangat baik bagi Lindong untuk diterima di 10 universitas bergengsi terbaik di Tiongkok, selama bertahun-tahun, dia juga telah diterima di banyak sekolah menengah nomor 1 Sucheng. Dia mungkin dapat mengingatnya pada saat itu, tetapi dia tidak akan dapat mengingatnya setelah beberapa saat. Kepala sekolah, ini juga murid kelas Yunsi, namanya Lindong, dia diterima di Universitas Jiangnan. Oh, diterima di Universitas Jiangnan, itu juga sangat bagus. Itu juga membawa kejayaan bagi sekolah. Saya juga harus berterima kasih, teman sekelas Lindong. Kepala sekolah Jiang sangat sopan, saya harus berterima kasih kepada sekolah, karena telah melatih saya, kata Dong. Karena kalian berdua sudah kembali, kenapa kalian tidak mengumpulkan saja teman-teman sekelas yang akan duduk di bangku SMA? Kalian berdua akan memberitahu junior tentang pengalaman belajar kalian dan bagaimana kehidupan kampus. Berikan kesempatan kepada semua orang dan biarkan mereka mencoba yang terbaik. Oke, Lindong setuju setelah beberapa saat ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah alma mater saya. Tolong bantu sebanyak yang Anda bisa. Kalau begitu sudah beres, Guru He, setelah kelas sore, mohon informasikan kepada setiap kelas dan minta mereka berkumpul di auditorium, kata kepala sekolah Jiang kepada He Guangrong. Oke, kepala sekolah, saya mengerti, He Guangrong menjawab dengan hormat. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian para guru dan siswa yang mengenang masa lalu. Kepala sekolah Jiang keluar setelah mengatakan itu. Kepala sekolah Jiang, berjalanlah perlahan. Kepala sekolah Jiang, berjalanlah perlahan. Setelah kepala sekolah Jiang pergi, Lindong dan yang lainnya banyak mengobrol dengan Guru He. Lindong menyukai obrolan setara seperti ini. Semua orang bisa mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran. Rindu masa lalu, meski sulit, namun penuh kebahagiaan. Jadi dia tidak suka mengungkapkan identitasnya. Setelah terekspos, kepala sekolah dan guru mungkin tidak akan mengobrol dengannya seperti ini. Sama seperti Ibu Yunsi, setelah kelas sore, He Guangrong memberitahu semua kelas di kelas. Mintalah guru yang ada di kelas untuk membawa semua siswa ke auditorium. Kepala sekolah ingin mengumumkan sesuatu. Tak lama kemudian, siswa dari lebih dari 10 kelas duduk rapi di auditorium SMA nomor 1 Sucheng. Kepala sekolah Jiang naik ke panggung terlebih dahulu dan mulai berbicara. Para siswa, saya tahu bahwa Anda sangat tidak puas dan tidak senang dengan kelas tata rias sekolah yang menghabiskan waktu liburan Anda. Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa tidak ada hasil tanpa usaha. Hari ini kami mengundang seorang siswa dari Sucheng 3 tahun yang lalu, 2 teman sekelas yang telah lulus SMA, yaitu senior Anda. Biarkan mereka berbicara tentang pengalaman belajar dan kehidupan mereka di perguruan tinggi. Ngomong-ngomong, mereka berdua adalah peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi provinsi tahun itu dan diterima 10 universitas terbaik di Tiongkok. Orang lain diterima di Universitas Jiangnan, salah satu dari 10 universitas bergengsi di Tiongkok. Saya ingin mengundang 2 siswa untuk memenangkan kejayaan sekolah menengah nomor 1 Sucheng, kata kepala sekolah Jiang. Yunsi dan Lindong keluar dari belakang panggung. Begitu keduanya naik ke atas panggung, banyak perbincangan di bawah.
Bukankah ini dua orang yang ada di taman bermain pagi ini? Ku bilang mereka terlihat akrab, tapi ternyata mereka adalah senior yang masuk daftar kehormatan. Wow, senior Yunsi bahkan sangat cantik, lebih baik dari foto-foto di daftar kehormatan. Dia lebih cantik dan memiliki prestasi akademis yang bagus. Dia benar-benar dewi yang sempurna. Senior Lindong juga sangat tampan, mereka serasi. Mereka, kepala sekolah Jiang menyerahkan mikrofon kepada Yunsi. Yunsi mengambil mikrofon dan berkata, "Halo, teman-teman siswa, nama saya Yunsi. Saya diterima di Universitas Kingmu dari sekolah menengah nomor 1 Sucheng 3 tahun lalu. Begitu pula dengan kehidupan setelah kuliah." Gambaran yang gamblang membuat para mahasiswa yang hadir di sini mendambakannya. Kepala sekolah Jiang melihatnya dan mengangguk diam-diam. Yunsi layak menjadi kandidat terbaik dalam ujian masuk perguruan tinggi provinsi. Apa yang dikatakannya masuk akal dan beralasan, membuat siswa ingin merasakan kehidupan kampus. Inilah yang dia inginkan. Berikan suntikan darah ayam kepada para siswa, agar mereka bekerja lebih keras menghadapi tahun depan yang sulit dalam kehidupan sekolah menengah atas. Ini akan menjadi persimpangan jalan yang menentukan bagi mereka. Meski tidak bisa kuliah, namun tidak bisa 100% menentukan tingkat prestasi seseorang di paruh kedua hidupnya. Namun jika Anda diterima di universitas yang bagus, Anda akan mendapat prioritas lebih di masa depan. Setelah Yunsi selesai berbicara, dia menyerahkan mikrofon kepada Lindong. "Halo teman-teman siswa. Nama saya Lindong, saya diterima di Universitas Jiangnan dari sekolah menengah nomor 1 Sucheng 3 tahun lalu. Mengenai pengalaman belajar dan kehidupan universitas, Yunsi sudah memberitahu Anda tentang hal itu, nilainya lebih baik daripada milikku. Oke, jika Anda memiliki lebih banyak pendapat, saya tidak akan membicarakannya lagi. Hari ini saya akan memberi Anda sesuatu yang praktis. Sucheng kami adalah daerah kecil, dan pendapatan per kapita tidak tinggi. Kemiskinan keluarga bahwa saya berada di kelas atas. Saya telah bekerja paruh waktu sejak saya masih di sekolah menengah, untuk menyelamatkan teman-teman siswa saya dari keharusan khawatir tentang biaya sekolah dan biaya hidup. Saya berencana untuk mendirikan bantuan siswa yayasan di sekolah. Penerima manfaat dari yayasan ini adalah seluruh siswa di Sucheng. Untuk siswa di sekolah menengah, Yayasan Bantuan Siswa akan mendukung siswa dalam dua situasi. Pertama, siswa yang keluarganya sangat miskin dapat menerima dana dari Yayasan Bantuan Siswa dan dibebaskan dari semua biaya sekolah dan biaya hidup selama dikonfirmasi oleh sekolah. Kedua, siswa dengan prestasi akademik yang baik akan menerima beasiswa. Jika Anda adalah siswa yang miskin dan memiliki prestasi akademik yang baik, tidak hanya kamu yang bisa dibebaskan dari semua biaya, tapi kamu juga bisa menerima beasiswa besar untuk mensubsidi keluargamu. Jadi semuanya, silakan belajar dengan giat, itu saja yang ingin saya katakan. Terima kasih semuanya. Setelah Lindong selesai berbicara, seluruh auditorium menjadi sunyi. Bukan hanya para siswa saja yang terkejut, bahkan para guru dan kepala sekolah pun kaget. Mereka bahkan meragukan keaslian perkataan Lindong. Lagi pula, saya adalah seorang siswa SMA dari keluarga miskin 3 tahun lalu, dan sekarang saya bahkan belum lulus kuliah. Setelah yayasan ini didirikan, dibutuhkan dana yang sangat besar untuk mengisinya setiap tahun. Bagaimana seorang mahasiswa yang belum pernah lulus kuliah bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jadi sekarang bahkan kepala sekolah tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Ada lebih dari 1.000 siswa di lokasi sekarang. Lindong sudah mengatakan apa yang dia katakan. Akan sangat disayangkan jika dia tidak bisa melakukannya di masa depan. Kepala sekolah Jiang memandang Lindong dengan tatapan agak mencela, menyalahkannya karena tidak membicarakan masalah sebesar itu dengannya sebelumnya.
Yang paling penting adalah dia tidak yakin apakah Lindong memiliki kekuatan. Kepala sekolah Jiang memegang mikrofon dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak berani menjawab apa yang dikatakan Lindong tentang Yayasan Bantuan Mahasiswa. Jika Lindong tidak bisa melakukannya saat itu, ini akan menjadi masalah besar. Lindong bisa pergi begitu saja. Sebagai kepala sekolah SMA nomor 1 Sucheng, dia harus menanggung keburukan karena menjadi orang yang tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Pada saat ini, He Guangrong, yang berada di antara penonton, juga memiliki ekspresi kusam di wajahnya, dan pada saat yang sama, dia juga sangat cemas. Telah menjadi guru kelas Lindong selama 3 tahun, dia bisa dikatakan mengetahui semua aspek situasi keluarga Lindong dengan sangat baik. Apa yang dikatakan Lindong barusan diucapkan di depan lebih dari 1.000 siswa di sekolah yang akan memasuki tahun terakhir sekolah menengah atas. Berdasarkan pemahamannya tentang Lindong, hal itu mustahil dilakukan. Meskipun saya tidak bertemu dengannya selama 3 tahun, apa yang dapat dilakukan seorang mahasiswa miskin dalam 3 tahun, itu hanya pekerjaan selama liburan. Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan? Lindong baru saja mengatakan ini, tetapi membutuhkan banyak uang untuk melakukannya, mungkin jutaan setahun. Tapi Lindong sudah berbicara di depan lebih dari 1.000 guru dan siswa, dan dia tidak tahu bagaimana mengakhiri masalah ini. Dia hanya bisa berharap kepala sekolah akan kembali pada kata-katanya. Sekian untuk hari ini, guru dari setiap kelas akan mengeluarkan siswanya dengan tertib, kata kepala sekolah Jiang. Ia berharap pertemuan itu bisa segera diakhiri dan ditutup-tutupi terlebih dahulu. Namun dia ingin membubarkan pertemuan tersebut. Namun siswa di bawah tidak mau, beberapa siswa mulai bertanya. Yang dipertaruhkan adalah kepentingan pribadi mereka. Apa yang dikatakan senior Lindong tidak begitu jelas. Wajar saja mereka ingin memahaminya terlebih dahulu sebelum berbicara. Kepala sekolah, apakah yang dikatakan senior Lindong tadi benar? Apa kriteria sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin? Bagaimana penilaian beasiswa? Saya baru saja selesai bertanya kepadanya, dan teman sekelas lainnya juga bertanya dengan lantang. Kepala sekolah, kapan Yayasan Bantuan Siswa ini akan mulai mendukung semua orang? Kami akan segera memasuki tahun terakhir sekolah menengah atas, dan kami hanya punya waktu 1 tahun untuk tinggal di Sucheng SMA nomor 1. Kami masih punya apakah ada peluang untuk mendapatkan uang ini? Ya, kapan kita akan mendapatkan uang ini? Seluruh auditorium menjadi berisik. Siswa. Masalah dana bantuan siswa agak rumit. Sekolah kita masih perlu mendiskusikannya dengan Lindong dan membuat rencana lengkap sebelum memberitahu semua orang. Mengenai waktunya, aku tidak yakin baik, kata kepala sekolah Jiang. Tidak ada yang bisa dia lakukan, hal ini tidak ada jejaknya dan hanya bisa ditunda. Dia sekarang bertanya-tanya apakah otak Lindong terjebak di pintu. Bolehkah membicarakan hal ini dengan santai, didengar oleh banyak siswa. Begitu semester berikutnya dimulai, berita itu menyebar ke seluruh sekolah. Bagaimana akhirnya? Kepala sekolah, bukankah kamu hanya menggertak? Jika ini tidak dapat ditentukan dalam 1 tahun, maka kita tidak akan bisa mendapatkan uangnya tahun depan. Benar, senior Lindong. Silakan keluar dan beritahu saya, asisten siswa ini apakah yayasannya benar-benar dapat diandalkan. Lindong mengambil mikrofon dari kepala sekolah Jiang di sebelahnya dan berkata, jangan khawatir, masalah ini pasti dapat diandalkan. Mulai semester depan, resmi dilaksanakan, saya harap semua orang belajar dengan giat. Senior Lindong keren sekali. Banyak siswa di sini adalah siswa miskin. Merupakan berkah yang luar biasa bisa bersekolah tanpa harus membayar, belajar dengan baik, dan mendapatkan beasiswa untuk menghidupi keluarga. Oke, ayo kita bubarkan rapatnya. Guru menjaga ketertiban, siswa mengantri untuk berangkat.
mohon jangan berkerumun. Lindong, Yunsi, He Guangrong, dan kepala sekolah Jiang sedang duduk di ruang konferensi sekolah menengah No. 1 di Sucheng, karena itu saat masa makeup liburan. Pimpinan sekolah SMA nomor 1 Sucheng bertugas secara bergilir, dan hari ini giliran kepala sekolah Jiang. Kepala sekolah Jiang sekarang terlihat tertekan, datanglah segera setelah keduanya datang. Apa yang Anda minta agar mereka katakan secara tiba-tiba? Bukankah ini hanya menembak diri sendiri? Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak pada reputasi sekolah. Sucheng Yigao kini telah terkenal baik di kota maupun di provinsi tersebut. Begitu siswa di sekolah menyebarkan berita tersebut, dan mereka tidak dapat melakukannya pada saat itu, jika atasan menyelidikinya, dia, kepala sekolah, yang harus menanggung kesalahannya. Jika dampaknya terlalu besar, dia, kepala sekolah, kemungkinan besar akan pensiun dini. Lindong, ceritakan padaku tentang yayasan siswa ini. Bagaimana rencanamu untuk mengakhirinya? Tanya kepala sekolah Jiang. Lindong melihat ekspresi tertekan kepala sekolah Jiang. Lalu ekspresi khawatir Guru He dan berkata, kepala sekolah Jiang, Guru He, saya tahu Anda tidak mempercayai saya. Saya juga minta maaf karena tidak memberitahu Anda sebelumnya. Setelah berdiskusi, sebenarnya itu benar ide sementara. Saya memulai bisnis saya ketika saya masih kuliah, dan kemudian secara bertahap mengumpulkan sejumlah kekayaan. Sekarang saya dapat sepenuhnya mendukung yayasan beasiswa ini. Jangan khawatir, jika Anda masih tidak percaya apa yang aku katakan, kamu bisa mempercayai apa yang dikatakan Yunsi, kan? Yunsi, beritahu mereka. Lindong menoleh ke Yunsi dan berkata, kepala sekolah Jiang, Guru He, Lindong benar-benar kaya. Kata Yunsi dengan serius. Kepala sekolah Jiang dan He Guangrong saling memandang, dan keduanya sedikit mengangguk. Mereka tidak harus mempercayai Lindong, tapi mereka tetap percaya dengan apa yang dikatakan Yunsi. Bagaimanapun, dia adalah pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi provinsi. Terlebih lagi, apa yang baru saja dia katakan sangat beralasan dan logis. Tidak seperti Lindong yang kepalanya tersangkut di pintu. Jadi bisa dikatakan, apakah Lindong ini benar-benar berkembang? Sungguh luar biasa, baru 3 tahun berlalu. Lindong sebenarnya bisa melakukan ini, orang ini belum lulus. Ini sangat mengerikan, kepala sekolah Jiang berkata. Jadi Lindong, apakah Anda benar-benar berencana mendirikan yayasan bantuan siswa ini? Tentu saja, saya tidak hanya akan mendirikan yayasan bantuan siswa, saya juga akan menyumbangkan sejumlah uang ke sekolah untuk memperbaiki sekolah, dan meningkatkan fasilitas perangkat keras. Promosikan, kata Lindong. Ini memalukan sekali. Kepala sekolah, SMA nomor 1 Sucheng juga alma materku. Sekolah, tapi saya berharap ini bisa dilaksanakan secara realistis. Tentu saja, atas nama kepala sekolah SMA nomor 1 Sucheng, saya berjanji bahwa uang dari dana bantuan siswa akan disalurkan kepada setiap siswa miskin. Jiang berjanji. Saya yakin dengan karakter kepala sekolah, kalau tidak saya tidak akan melakukan ini. Selain itu, saya berencana mendonasikan 100 juta ke sekolah, tidak hanya untuk memperbaiki sekolah, tapi juga untuk memberikan manfaat lebih kepada para guru yang telah bekerja keras untuk sekolah. Untuk operasional spesifiknya, sekolah yang memutuskan, saya tidak akan berpartisipasi. Lindong baru saja selesai berbicara. Kepala sekolah Jiang dan He Guangrong sama-sama menatapnya dengan mata terbelalak. Mereka berdua mengira ada yang salah dengan telinga mereka. Lindong baru saja mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta untuk sekolah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimanapun, mereka salah. Lindong salah, Anda harus bertanya dengan jelas. Ya,
Teman sekelas Lindong, kamu, berapa banyak yang baru saja kamu katakan akan kamu sumbangkan? Kepala sekolah Jiang bertanya dengan tergagap. 100 juta, jawab Lindong dengan tenang. 100 juta, seru kepala sekolah Jiang dengan keras. Di kota kecil yang dilanda kemiskinan tingkat 10 seperti Sucheng, 100 juta hanyalah angka yang sangat besar. Membeli rumah di sini hanya berharga 30.000 hingga 400.000 yuan. Berapa banyak rumah yang bisa dibeli dengan 100 juta yuan? 300 set. Lindong sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta ke sekolah. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar pada dirinya. Dan He Guangrong benar-benar mati rasa di sampingnya. Dia tidak bisa lagi memahami mantan muridnya ini. 3 tahun yang lalu, ada seorang siswa di kelas saya yang menggunakan waktu istirahatnya untuk mengantarkan makanan setiap hari. Setelah kuliah, 3 tahun kemudian dia bilang akan mendonasikan 100 juta untuk sekolah. Siapa yang percaya, berani berdonasi 100 juta? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak memiliki puluhan miliar? Tapi bagaimana Lindong melakukannya? Hanya 3 tahun. Bagaimana cara beralih dari pelajar miskin menjadi miliarder? Dia tidak percaya, dia merasa ini agak subversif dari imajinasinya. Tapi dia berharap apa yang dikatakan Lindong benar. Saya harap Lindong benar-benar memiliki kekuatan ini. Teman sekelas Lindong, apa kamu yakin? Tanya kepala sekolah Jiang. Tentu saja, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku? Teman sekelas Lindong, apa nama perusahaan yang kamu dirikan? Jangan salah paham, aku tidak akan meragukanmu, aku hanya ingin. Kepala sekolah Jiang berbicara. Sebelum dia selesai berbicara, dia dijemput oleh Lindong. Saya mengerti maksud kepala sekolah Jiang. Bagaimanapun, saya adalah siswa miskin biasa di SMA nomor 1 Sucheng 3 tahun lalu. Saya bekerja paruh waktu setiap hari. Tidak ada orang lain yang akan mempercayainya. Jadi saya rasa tidak apa yang Anda lakukan itu penting. Ada apa? Perusahaan saya bernama Donglai Capital. Anda dapat memeriksanya secara online. Kepala sekolah Jiang dan He Guangrong hanyalah kepala sekolah dan guru sekolah menengah biasa di kota kecil tingkat 10. Mereka tidak tahu banyak tentang dunia bisnis, sehingga mereka tidak tahu, modal adalah nama yang hanya bisa digunakan oleh perusahaan dengan valuasi lebih dari 1 triliun yuan. Ibu kota Donglai, kepala sekolah Jiang merasa nama itu terdengar familiar. Seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Buka laptop Anda dan cari Donglai Capital online. He Guangrong juga mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Saat hasil pencarian keluar, semakin mereka saling memandang, semakin indah ekspresi wajah mereka. Setelah akhirnya membaca semua informasi tentang Donglai Capital, keduanya benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tangan kepala sekolah Jiang gemetar ketika dia menutup laptop. Dia mengingatnya sekarang. Ternyata Donglai Capital menghabiskan 100 miliar beberapa waktu lalu untuk membangun sekolah di daerah miskin di seluruh negeri. Sebagai orang yang mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, tentu ia sangat prihatin dengan masalah ini. Tapi panasnya kejadian itu telah berlalu, dan itu sudah lama sekali, jadi dia tidak bisa mengingatnya untuk beberapa saat. Ini adalah ibu kota Donglai, sebuah perusahaan dengan valuasi melebihi 1 triliun. Perusahaan sebesar itu sebenarnya dikendalikan oleh pemuda berusia 20-an ini. Ia juga mantan siswa SMA nomor 1 Sucheng. Ketika mereka melihat perwakilan hukum dan ketua Donglai Capital sama-sama bernama Lindong, kepala sekolah Jiang dan He Guangrong merasa seperti berada dalam mimpi. Lindong dapat dengan mudah menyumbang 100 miliar. Tampaknya masuk akal untuk menyumbangkan 100 juta kepada mantan alma maternya. Bagaimana, kepala sekolah Jiang? Apakah kamu percaya sekarang?
Lindong bertanya sambil tersenyum. Lindong bercanda. Saya tidak menyangka Lindong akan mencapai prestasi seperti itu dalam 3 tahun. Saya tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkan Anda, kata kepala sekolah Jiang sambil tersenyum masam. Kepala sekolah Jiang telah menerima penghargaan. Karena Anda juga mempercayainya. Mari kita bicarakan masalah terkait. Saya akan kembali ke Jiangcheng dalam beberapa hari. Oke, kalau begitu mari kita bahas baik-baik. Setelah menyelesaikan yayasan siswa dan mendonasikan uang ke sekolah, Kepala sekolah Jiang juga memanggil staf pendukung keuangan sekolah dan semua pimpinan sekolah. Lindong langsung mengalokasikan 200 juta dan memasukkannya ke rekening sekolah. 100 juta disumbangkan ke sekolah, 100 juta untuk mendirikan yayasan bantuan mahasiswa. Dana 200 juta tiba, para pemimpin Sucheng Yigao masih merasa seperti sedang bermimpi. Dengan dana 200 juta ini, reputasi dan kualitas pengajaran SMA nomor 1 Sucheng pasti dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Lindong juga mengatakan bahwa sebagian dari 100 juta yang disumbangkan ke sekolah dapat digunakan untuk meningkatkan tunjangan kesejahteraan guru dan karyawan. Hal ini terkait dengan kepentingan vital mereka. Nampaknya semua orang akan mendapat bonus besar saat tahun baru Imlek tahun ini. Setelah semuanya beres, Lindong berkata kepada He Guangrong, "Guru He, kita akan mengadakan reuni sekolah menengah dalam 2 hari. Anda seharusnya melihatnya. Saya harap Anda bisa datang untuk hadir." "Saya akan datang, dan saya sangat senang melihat Anda semua telah mencapai prestasi besar," He Guangrong berkata dengan gembira. Akhirnya, Lindong meninggalkan sekolah di bawah pengawalan sekelompok pimpinan sekolah dari SMA nomor 1 Sucheng. Saat berjalan ke ruang jaga, Lindong mengingatkan Paman Liu dan memintanya kembali dan membuka kotak untuk melihat apakah ada barang lain untuknya. Lindong tidak kembali ke hotel setelah meninggalkan Sucheng Yigao. Sebaliknya, dia membawa Yunsi berkeliling kota Su. Meskipun dia jarang kembali selama 3 tahun, Lindong sangat akrab dengan kota ini. Ketika dia masih di sekolah menengah, Lindong akan mengendarai sepedanya melalui jalan-jalan dan gang-gang di Sucheng untuk mengantarkan makanan, baik itu makan siang atau sepulang sekolah, liburan seperti minggu, liburan musim dingin dan musim panas. Oleh karena itu, di kota ini, hampir setiap sudut terpencil memiliki jejak kaki Lindong. Ketika Lindong datang ke tempat-tempat ini lagi, dia dipenuhi dengan emosi. 3 tahun lalu, dia hanyalah orang terbawah di masyarakat. Satu-satunya kebanggaan dan titik terangnya adalah prestasi akademisnya yang bagus. Kini, ia sudah menjadi jurumudi modal dengan valuasi melebihi 1 triliun. Dan dia juga memiliki status yang sangat tinggi di Tiongkok. Jika status ini terungkap, Gubernur Provinsi Jiangnan akan bersikap sopan saat melihatnya. Saya bertemu dengan lelaki tua legendaris dari Tiongkok belum lama ini, dan keduanya mengobrol dengan baik. Ini adalah pencapaian yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang dalam hidup mereka. Hanya butuh beberapa bulan baginya untuk mencapai semua ini. Sistem yang sangat luar biasa, segala sesuatu yang dibawanya ke dirinya sendiri. Tampaknya, saya mungkin masih giat belajar di perguruan tinggi, memikirkan mencari pekerjaan yang bagus di masa depan. Yunsi memegang tangan Lindong, dan keduanya berjalan bersama, menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka berjalan ke jalan jajanan, Lindong menunjuk ke sebuah restoran cepat saji di seberang mereka dan berkata kepada Yunsi sambil tersenyum, "Yunsi, apakah kamu masih ingat selusin makanan ringan yang aku jatuhkan ketika aku menyelamatkanmu? Itu saja." "Maaf, Lindong, apakah kamu kehilangan banyak uang?" kata Yunsi dengan nada meminta maaf. "Gadis bodoh, jangan terus-terusan bilang kalau kamu minta maaf. Kita tidak perlu terlalu sopan.
Sebenarnya tidak apa-apa, bos hanya memintaku membayar biayanya. Dan pada akhirnya, aku tetap membuat mendapat untung, dan aku mendapat malaikat sepertimu. Mereka berdua terus berjalan, membeli makanan sambil berjalan. Setiap kali dia mengunjungi tempat yang dikenalnya, Lindong akan memberitahu Yunsi tentang perbuatan mulianya di sini. Yunsi sangat menyukai perasaan ini, dia sangat ingin menemani Lindong seperti ini. Kembali ke hotel, Lindong menerima telepon dari bibinya Lin Guoying, memintanya dan Yunsi untuk mengunjungi rumahnya besok. Tidak lama kemudian, bibi saya Liu Yanmei menelepon lagi dan meminta mereka pulang lusa. Sepertinya mereka berdua sudah membahasnya. Kedua orang ini menelepon untuk mengundang mereka, jadi Lindong tentu saja harus pergi. Tampaknya gagasan untuk mengajak Yunsi berkeliling dalam 2 hari terakhir ini telah pupus. Saya hanya bisa pergi ke sana setelah teman-teman SMA saya berkumpul. Masih banyak tempat dengan pemandangan indah di Sucheng, tidak ada pabrik di tempat kecil ini, sehingga pada dasarnya masih asli dan bebas polusi. Lindong berbaring di tempat tidur dan menyalakan ponselnya. Kelompok teman sekelas SMA ini cukup ramai dalam beberapa hari terakhir karena pestanya semakin dekat. Pestanya akan diadakan 2 hari lagi. Apakah semuanya sudah kembali? Ini adalah pesan yang dikirim oleh Tang Wu, pemimpin pasukan pada masa Lin Donggao. Keluarganya relatif kaya di Sucheng. Pemimpin Regu, aku sudah kembali ke Sucheng. Pemimpin Regu, aku juga di sini. Pemimpin Regu, aku tidak akan kembali sampai besok. Pemimpin Regu, aku akan tiba lusa. Tang Wu, siapa di antara Anda yang yakin untuk berpartisipasi? Silakan laporkan. Setelah saya mengkonfirmasi jumlah orang, saya membuat reservasi tempat makan dan tempat hiburan di malam hari. 35, Lindong menunggu sebentar dan melihat tidak ada yang mendaftar, jadi dia mendaftar sendiri. 36, Lindong baru saja selesai melaporkan, dan Yunsi melaporkan satu sama lain. 37, Yunsi baru saja melaporkan nomornya, kelompok itu langsung meledak. Sialan, Dewi Yunsi benar-benar datang ke pesta, sungguh mengejutkan. Brengsek, Dewi Yunsi benar-benar berbicara, sungguh keajaiban. Salam untuk Dewi Yunsi, semuanya. Datang dan lihatlah. Yunsi adalah seorang gadis SMA cantik. Berdiri keluar dari kerumunan dan benar-benar membuang orang-orang di belakangnya selama beberapa blok, dia secara alami dicari oleh banyak anak laki-laki. Selain itu, dia adalah pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi provinsi, dan penampilan serta IQ-nya tidak terkalahkan. Itu hanya membuat anak perempuan merasa malu dan anak laki-laki merasa tidak terjangkau. Terlebih lagi, meskipun Yunsi sudah menjadi salah satu teman sekelas Manya sejak lulus, dia jarang berbicara. Setiap kali dia berbicara, akan menimbulkan kegemparan di kelompok. Tang Wu juga bersemangat, dia tidak menyangka Yunsi akan datang. Tuhan menolongku, bukan hanya dia. Tidak ada anak laki-laki di sekolah yang tidak mengagumi Yunsi. Ini adalah peluang bagus, untuk apa reuni kelas? Bukankah hanya untuk makan dan ngobrol? Setelah makan malam, aturlah agar semua orang bernyanyi bersama. Seperti kata pepatah, jika wanita tidak mabuk, pria tidak punya peluang. Jika dia menemukan beberapa teman sekelas pria dan wanita lagi dan membujuk Yunsi untuk minum lebih banyak, bukankah kesempatan itu akan datang? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tidak ada tokoh seperti itu setelah desa ini. Yunsi tidak pernah berkumpul dengan mereka ketika dia masih di sekolah menengah. Dia bahkan tidak datang ke pesta kelulusan. Saya tidak menyangka dia akan datang kali ini. Tang Wu sangat bersemangat, bukan hanya dia, tapi semua anak laki-laki di kelas pun bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan Yunsi. Tapi untuk Dewi seperti ini,
Selama bisa mengepel minyaknya, mereka bisa bahagia selama beberapa hari. Yunsi, halo teman sekelas. Karena jadwal akademisku yang padat, aku jarang mengobrol denganmu. Yunsi ada di sini untuk meminta maaf kepada semua orang. Aku harap kamu tidak keberatan. Tidak apa-apa. Kenapa kamu keberatan? Ya, kami pasti tidak keberatan. Dewi Yun masih mengingat kami teman sekelas lama. Sudah terlambat bagi kami untuk bahagia. Jadi mengapa kami keberatan? Tang Wu segera berkata dengan penuh perhatian. Yunsi, kapan kamu akan tiba di Sucheng? Yunsi, tidak. Terima kasih. Apa? Di mana Dewi Yun? Tang Wu, di mana kamu di Sucheng? Jangan salah paham. Ya, aku akan mengaturnya untukmu secara gratis. Yunsi, tidak. Terima kasih. Aku datang ke sini bersama teman-temanku. Sampai jumpa di pesta. Aku akan istirahat dulu. Selamat malam, teman sekelas. Yunsi berhenti mengikuti grup setelah mengirimkan pesan terakhir. Tapi ada keributan besar di grup. Tidak ada yang menyangka Yunsi akan datang. Lin Dong melihat obrolan di grup dan tersenyum. Dia tidak heran Yunsi bisa menimbulkan sensasi seperti itu. Dia benar-benar merasa sangat beruntung. Dalam perjalanan mengantarkan makanan, dia bertemu Yunsi yang terjatuh di jalan, dan menyelamatkannya, meninggalkan bayangannya terpatri di hatinya. Kalau tidak, bahkan jika dia sekarang memiliki kekayaan miliaran dolar, akan sulit baginya untuk mendapatkan bantuan Yunsi. Lin Dong berhenti memperhatikan ponselnya. Saat ini, orang lain dalam grup melaporkan sebuah nomor. 38, ketika semua orang melihatnya, ternyata itu adalah Jiang San. Bukankah itu berarti Jiang San putus dengan Lin Dong karena generasi kedua yang kaya, dan kemudian dicampakkan oleh generasi kedua yang kaya, jadi dia sudah depresi. Mengapa Anda tiba-tiba mendaftar untuk reuni kelas? Meski semua orang penasaran, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan hal-hal yang menyinggung seperti itu. Hal ini secara alami akan menjadi jelas di pesta 2 hari kemudian. Mengapa menyinggung perasaan orang sekarang? Seharusnya hanya 30 orang ini, kan? Ada 10 orang di kelas. Sudah bagus untuk mencapai 30, lebih dari setengahnya. Lagi pula, banyak orang yang masih harus lari untuk hidup. Ini pertemuan pertama kita setelah lulus dari SMA. Mulai sekarang saya berencana mengadakannya setiap tahun. Saya berharap semua orang bisa datang untuk berpartisipasi. Setidaknya itu akan memberi kita sesuatu untuk diingat ketika kita menjadi tua. Mengenai biayanya, saya sudah menanggung sepenuhnya biaya pesta ini. Semua orang bisa datang. Terima kasih atas dukungan Anda untuk pesta ini. Sampai jumpa 2 hari lagi untuk dukungan reuni kelas ini. Setelah Tang Wu selesai berbicara, kelompok itu menjadi hidup kembali. Terima kasih, monitor, karena telah menyelenggarakan pesta ini tanpa memungut biaya sepeser pun. Terima kasih, monitor, karena begitu kuatnya, skuad monitor sangat tampan. Kami mencintaimu, bersambung.